dokter forensik yang mengotopsi jenazah Brigadir Joshua baru saja menyampaikan hasil otopsi kedua dari jenazah Brigadir Joshua, yang pada intinya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil otopsi tidak ada tanda-tanda kekerasan lain selain luka tembak yang terdapat pada tubuh Brigadir Joshua. Hasil ini kontras dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh kuasa hukum dari Brigadir Joshua. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Bukti-bukti yang dipunyai oleh kuasa hukum almarhum Brigadir Joshua mengatakan bahwa mereka mendapatkan pengakuan dari tersangka bahwa sebelum ditembak Brigadir Joshua dianiaya lebih dulu. Ini pengakuan dari tersangka terhadap apa yang didapat oleh kuasa hukum Brigadir Joshua. Tapi hasil otopsi dari tim dokter forensik mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda ada kekerasan lain dalam hal ini penganiayaan seperti yang disampaikan oleh pihak keluarga dan pengacara almarhum. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang mau dipercaya? Keterangan langsung yang diperoleh dari para tersangka yang mengatakan bahwa mereka menganiaya dulu Brigadir Joshua baru mereka tembak, atau penjelasan hasil otopsi dari tim dokter forensik. Silakan Anda simpulkan sendiri yang mana yang mau dipercaya. Ada lagi cerita yang menarik, yaitu mengenai squad. Cerita tentang squad ini sejak awal disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir Joshua melalui pengacaranya, bahwa Brigadir Joshua itu pernah menceritakan tentang squad lama dan squad baru dalam komunikasi dengan pasangannya. Jadi ada squad lama, ada squad baru yang mengancam akan membunuhnya. Tapi kemarin anggota Komnas HAM dalam rapat dengan Komisi 3 DPR mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan squad itu sikuat. Jadi squad maksudnya sikuat itu mengacu kepada salah satu tersangka, yaitu Kuat Ma'ruf. Jadi coba Anda rangkaikan kalimat ini. Cerita dari pengacara berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki. Ada istilah squad lama dan squad baru. Lalu Komnas HAM menyimpulkan menjadi sikuat dan mengacu kepada Kuat Ma'ruf. Squad lama, squad barunya hilang. Lalu ujung-ujungnya disimpulkan menjadi sikuat, yaitu Kuat Ma'ruf. Ini kan lucu aja ceritanya. Tapi bahwa dari semua rentetan sandiwara yang mereka pertontonkan itu, publik akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak benar-benar bekerja secara transparan, secara profesional. Tuntutan dari Presiden untuk membuka kasus ini tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak benar-benar mereka lakukan. Apa yang menjadi komitmen Polri melalui Kapolri pada awalnya, yaitu upaya untuk membuka kasus ini seterang-terangnya, berusaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sama sekali tidak terlihat. Yang terlihat adalah bahwa Polri secara teknis menjalankan proses penegakan hukum
minta diotopsi ulang, dilakukan, apalagi minta para petugas yang awal mengolah TKP diperiksa, dijalankan, berusaha untuk mencari tahu apakah siapa namanya itu Verdi Sambo, diselidiki apakah ada keterlibatan, dan diselidiki dan Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Tapi rentetan tindakan-tindakan proses penyidikan terlihat sekali bahwa ada bagian-bagian tertentu yang ditutup-tutupi. Ada hal-hal tertentu, bukan cuma enggan, tapi memang tidak ada niat, kesannya begitu, tidak ada niat untuk dibuka ke publik. Sampai dengan saat ini pun kita hanya disuguhkan keraguan demi keraguan oleh petugas yang menangani kasus ini. Jadi apanya yang mau dipercaya kalau misalnya prosesnya semacam ini? Ada bagian-bagian itu mengenai pengumuman hasil otopsi itu oleh tim dokter forensik soal penganiayaan yang mendahului penembakan itu. Kalau dibandingkan dengan cerita pengacara bahwa menurut keterangan tersangka mereka aniaya dulu korban baru mereka bunuh, kita tentu lebih percaya pada keterangan tersangka. Tindakan kejahatan yang mereka lakukan urutannya semacam ini daripada hasil otopsi. Berdasarkan itu akhirnya kita bertanya, kenapa masalah penganiayaan itu kesannya seperti ditutupi, disembunyikan oleh tim forensik? Ada apa? Apakah ada pihak tertentu yang hendak dilindungi, yang kalau dibuka akan membahayakan? Sama saja melindungi kejahatan kan? Berusaha untuk menutupi bagian tertentu dari kasus ini, itu adalah upaya untuk melindungi kejahatan. Jadi kalau kejahatan itu dilindungi, apanya lagi yang mau kita percaya bahwa Polri itu melakukan proses penegakan hukum? Nah, isu ini kan jadinya semakin lebar. Seperti yang kita bahas sebelumnya mengenai kilometer 50, lokasi pembantaian saudara-saudara anggota FPI. Jangan-jangan cerita yang tragis yang dialami oleh anggota FPI dibuat sama dengan cerita yang dialami oleh Brigadir Joshua. Spekulasi masyarakat mau tidak mau ke sana juga, karena memang aparat yang menangani kasus ini mereka seperti mempertontonkan sandiwara proses penegakan hukum. Dan setiap tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam proses itu justru menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya diharapkan untuk dibuka oleh publik. Kita akhirnya sampai pada pada pemikiran bahwa Polri ini institusi untuk memberantas kejahatan, tapi di dalamnya dihuni oleh banyak penjahat. Jadi kalau penjahat yang menangani kejahatan, Anda bisa simpulkan sendiri apa jadinya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and